Selamat sore, bertemu kembali dengan kita. Hari ini kita berkunjung ke sebuah watu dakon, yaitu dimana watu dakon ini merupakan sebuah batu yang masih dianggap keramat oleh warga sekitar di wilayah Panean. Dan ini bentuk watu dakonnya ya, berbentuk hampir lingkaran, lalu di atasnya itu datar, dan di permukaan yang datar ini terdapat lubang-lubang kecil yang sepertinya ini adalah watu dakon. Nah, ini ya terlihat lubang-lubang kecilnya. Kemungkinan besar ini adalah papan untuk watu dakon. Watu dakon sendiri kemungkinan besar untuk sistem penanggalan ya, pranata mangsa dalam hal pertanian. Akan tapi juga ada pendapat lain, watu dakon itu adalah untuk tempat sesajian yang berupa biji-bijian ataupun bunga. Itu dua pendapat dari para ahli. Di sini kalau ini memang untuk sistem penanggalan, tentunya kaitan eratnya adalah dengan kalender Jawa tradisional, yaitu tatalan atau pawukon. Kemungkinan besar kaitannya dengan itu, atau dalam suku Baduy biasa disebut dengan kolenjer ya. Nah, ini ya bentuk watu dakonnya. Ini merupakan batu yang masih dianggap keramat oleh warga sekitar. Di sini dalam kebudayaan penanggalan di dalam Jawa atau Bali disebut dengan pawukon. Kalau di dalam suku Baduy disebut dengan kolenjer. Ini fungsi dan gunanya juga sama, yaitu untuk penghitungan hari baik dan buruk. Lalu medianya untuk menghitung itu juga sama, yaitu dari papan kayu dan hampir mirip ya, bentuknya ada titik-titik, ada garis dan lain sebagainya. Jadi pawukon dengan kolenjer suku Baduy ini medianya dan fungsi lalu lain-lainnya hampir sama ya, yaitu sistem penanggalannya sama seperti itu ya, atau kemudian ada kesamaan lah fungsi dan kegunaannya. Jiro lupat moyo limona, jiro lupat. Kita nih. Ya benar, watu dakon. Soalnya hampir simetris mas. Iki bodoh. Lurus, maksudnya lurus loh. Lurus, iki lurus. Lurus. Nah, ini tak sing dakon. Berarti benar watu dakon. Kan wis ketutupan lumut ta. Nek guratan ngene iki mas. Betul ya. Jiro lupat molimo jiro lupat molimo jiro lupat kaken iki enak menah iki
Oh kene Mas kalau Sira Lupatmo. Kok dedeklongan ngono lho. Iya lah itu. Tapi gak jelas. Wis suwi saking ngause. Ya tadi bener waktu dakon. Kita kembali ke kalender Pawukon. Di sini fungsi kalender Pawukon adalah untuk mencari hari baik ataupun hari buruk. Dalam arti hari baik dimana saat seseorang itu ingin menyelenggarakan sebuah resepsi pernikahan misalkan, atau ingin membangun sebuah rumah, atau mungkin ingin pindahan atau boyongan tempat ke tempat yang baru, mereka biasanya akan datang ke seseorang sesepuh desa yang mempunyai keahlian untuk mencari hari yang baik. Biasanya orang sesepuh desa yang punya keahlian ini disebut dengan pujanggan. Kalau orang Jawa bilang itu pujanggan, yaitu seseorang yang ahli mencari hari baik dan kapan hari buruk. Dalam artian hari baik, kapan resepsi pernikahan itu dimulai, boleh dimulai jam berapa, hari apa, bulan apa, dan lain sebagainya. Sama juga dengan misalkan orang-orang yang mau membangun rumah atau pindah juga seperti itu, kapan baiknya dan harus seperti apa. Itu biasanya pujanggan ini menyarankan ke orang itu, sehingga diharapkan dengan dengan hari yang baik maka hasil akhirnya juga akan menjadi baik. Intinya seperti itulah. Bu, nuwun sewu. Bu derek tangklet. Nek selo niki namine selo napa Bu niku? Niki anu watu. Dakon lah. Heeh. Yo dakon. Dakon. Nah, di sini kita menemukan watu dakon lagi, tidak jauh dari watu dakon yang tadi. Kalau di sini lubangnya lebih besar-besar ya. Medhun pundi, Bu? Oh, Mangunarja Kota. Pun dangu teng mriki. Oh, cuma dagu. Nggih. Badhe tangklet-tangklet nih, Bu. Ya, watu dakon lho. Dakon iki Mas, pokok pasti dakon. Ya, dan ini kita bisa lihat ya. Ada beberapa ceruk-ceruk lubang ya di atas permukaan batunya, akan nanti lebih besar. Kalau tadi kecil-kecil tapi rata, maksudnya kecil-kecil rata itu, dan kalau ini besar-besar kan tapi tidak sejajar, maksudnya tidak rata. Nah, seperti acak ya, kalau tadi teratur. Kira-kira bolongan. Oke Mas. Oke. Slawenan oleh tingkat lembuan. Sing gede dhewe kuwi. Watu dakon ini berada di wilayah Tegalan warga ya. Wis sak gedhe kene iki berarti iki anak bayi iki Mas. Iya niki kali niku. Sing Hubungane iki. sing paling tuwek sing pundi, Pak? Sing dari tiga niki. Kalih sing ngajeng niki. Niku popokane niki. Oh, popokane sing niki. Sing niki Kira anak bayi niki tesih murid-muride kali. oh, nggih. Watu dakon ini kemungkinan besar sebagai tanda untuk
pranata mangsa atau untuk pertanian, tapi mungkin juga bisa untuk sebuah tanda dimulainya sebuah pembangunan bangunan pemujaan pada zaman dahulu kala ya. Sejarahnya pripun Pak niki? Mboten pati genah tapi yang sepakan yen ajeng damel empoke modho napa Uji Demak kan boten purun. Oh, watune niki. Kalau kita perhatikan ya, batu-batu ini sepertinya seperti tertata gitu ya. Ada beberapa batu, ada sekitar 6 atau 5 batu ini ditata melingkar ya. Di dua diantaranya di atasnya terdapat batu dakon, lalu 4 batu lainnya ini di permukaannya tidak ada dakonnya ataupun goresan-goresan yang lain. Kalau kita lihat batu-batu yang ditata melingkar ini sepertinya seperti punden temu gelang ya. Kalau dalam sistem penanggalan pawukon itu merupakan sistem waktu yang berputar tanpa henti, sehingga berputar terus-menerus tanpa berhenti. Itu biasa disebut dengan temu gelang ya. Ya, untuk hari ini cukup sekian penelusuran kami. Terima kasih dan sampai jumpa.